dia merasa bahwa pendidikan itu penting, bisa merubah kehidupan. Jadi memang bapak saya kalau selalu mengatakan begini, saya karena bapak saya itu adalah termasuk tukang cukur papan atas. Dialah yang cukur bupati, tapi dikunjungin tidak raja-raja itu turunan bangsawan taruhlah begitu. Dia selalu memang berdoa supaya anak saya juga menjadi bangsawan dalam kategori sosial menjadi pembesar, menjadi apa. Tentu yang dicukurnya itu adalah misalnya kan tentara yang bupati itu dia bilang sekolah lah. Nah makanya disuruh selalu sekolah. Maka sebelum meninggal itu pesan terakhirnya bapak kepada ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Yampi dalam program catatan REZ, yaitu dialog yang menggali mengenai pengalaman, kehidupan, dan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh nasional. Saya Rosana Susi, dan hari ini kita akan mendengarkan langsung kisah sukses seorang tokoh nasional, yaitu Profesor Dr. Insinyur Muhammad Jafar Hafsa, IPU. Terima kasih Pak atas kehadirannya bersama kami. Prof, bolehkah para sahabat podcast Yampi mengetahui bagaimana kisah masa kecil Bapak dan juga latar belakang keluarga Bapak sehingga Bapak menjadi tokoh nasional yang terkenal saat ini? Silakan Bapak. Luar biasa pertanyaannya. Saudara, sahabat-sahabat dari seluruh Indonesia, dari petani milenial, nelayan, pengusaha agribisnis, agroindustri, hilirisasi, dan semua kita, adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen, semuanya, terutama yang stakeholders pertanian. Saya di Daulat ini, saya dimintakan untuk menyampaikan beberapa perjalanan saya, dan ini semuanya menjadi tidak mudah sebab biasanya perjalanan yang bagus-bagus saja tentunya bisa terungkap, bukan? Nah juga bagaimana kemudian saya dicap sebagai tokoh nasional. Baik, saudara pemirsa sekalian, yang pertama saya dilahirkan itu dari keluarga sederhana, yaitu dengan orang tua namanya Bedu Seneng, itu bahasa Bugisnya itu sebetulnya Abdul Senin. Nah kalau Abdul itu dirubah menjadi Bedu. Senin itu Seneng, hari Senin. Seneng N itu biasa ditambah G, bukan? Itu dia ledek yang orang Bugis kan biasa begitu, NG. Nah modern berenak seperti itu. Nah saya lahir di situ, orang tua tukang cukur, kemudian ibu saya buta huruf juga, dan kemudian ibu rumah tangga. Itu saya lahirlah. Nah tetapi yang menarik itu adalah kakak saya yang nomor 2, guru yang namanya Hafsa itu. Nah kemudian kakak tertua saya waktu itu masuk di
DI TII ya, DI TII. Kemudian kembali tentu setelah kepangkuan Republik itu ya dia juga termasuk jenderal ya di sana tempatnya. Nah kemudian ya ada kakak lagi yang berikutnya namanya Zainuddin Hafsah ya. Ini adalah dekan termuda MIPA ya, matematik ilmu pengetahuan alam dan farmasi. Dia dekan pertama di situ, umur 43 tahun dan meninggal ketika umur 45 tahun. Nah saya sendiri anak bontot terlahir tahun 49. Nah hari-hari saya ya semenjak saya mengingat ya, karena ada kan umur batasannya itu Ibu Ros. Iya. Ada kan batasannya kapan kita mengingat waktu kecil. Iya, Pak. Tidak dari bayi itu Tidak kita mengingat. semua ya, Pak. Iya. Nah saya mengingat bahwa ya saya fully bebas ya bermain ya, sehingga seluruh jenis permainan di kampung itu ya saya Diikutin, ya, Pak, ya? tekuni, Iya. saya ikuti. Dan yang tidak menariknya adalah saya selalu juara pada permainan-permainan tersebut ya, yang ditandai dengan Iya. ya saya selalu, misalnya kita itu main kelereng, bayarannya karet gelang, 5 garis gelang 1 kali kena ya, kalau pokoknya ada kan aturannya. Saya itu punya karet gelang dicacing 10-10 Bang, 10-10 Ibu Ros ya. Nah, ditarik. Saya punya punya kapital itu punya karet itu kalau dibentangkan dari pintu pagar saya ke pagar tetangga sampai itu berapa banyak, berapa ribu banyak itu ya, kali-kali 10 kan itu dicacing karena selalu menang ya, itu ya, Pak. Saya tidak tahu, saya punya talenta seperti itu. Ada lagi namanya main kemiri. Di kemiri itu diletakkan di tengah baru dipukul di atas. Kalau kita kena kemiri keluar garis ambil. Tapi kalau kita punya pemukul itu tinggal di tengah, kita ambil semua. Kata kita main berempat, masing-masing nyetor dulu 10 di situ, 40 toh. Sekali kita menang 30 kemiri. Nah, orang di rumah itu tidak pernah beli kemiri sampai nah gitu. Jadi cukup dari hasil kemiri itu ya, Pak. Nah, itu. Nah, dari mana kemiri? Kita kebetulan memang produsen kemiri dari gunung yang ada di sekitar Sopeng itu. Banyak kemiri. Kemiri itu jatuh jadi dipungut sama dengan asam ya. Asam Jawa itu ya kita kan panjat ke situ turun jatuh di bawah kan kita ambil saja kan seperti itu. Jadi tadi memungkinkan. Nah, itulah permainan. Ya tidak ada permainan di kampung itu saya tidak ikuti pada masa kecil. Nah, kemudian di situ termasuk main layang-layang. Ibu Ros, itu kita main layang-layang itu kita adu. Jadi benangnya itu putus, dikasih anu kan campuran gelas ya, macam kayak gelas tuh. Wah, itu kita bikin. Kemudian kita adu. Nah, nikmatnya itu kalau kita bisa sambar ya layang-layang jauh itu di kampung tuh, baru kita adu dan kita menang luar biasa. Tetapi lebih luar biasa lagi kalau ada layang-layang putus dan kita buru. Wah, 10 kita Bang 5 akan merebutnya di situ. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang ambil layang itu, karena siapapun rebut pasti kita tarik robek lah itu. Tapi di situ, tapi reputasinya adalah siapa yang memegang pertama. Itu kita kan. Jadi waktu kecil juga sudah kita dilatih Ibu kompetisi. Kemudian dilatih juga mempertahankan namanya martabat ya toh, seperti tadi merebut layang-layang apa sih. Tetapi kita mengatakan saya yang dapat dong, gitu ada pengakuan. Nah jadi kita sudah dilatih ada kemudian apalagi sepak bola Ibu, apalagi berarti Pak bakat menjadi pemimpin itu sudah terlihat ya Pak dari kecil ya. Iya Bu, karena saya tetap juga ada kita punya olahraga modern ya, misalnya seperti badminton. Badminton itu, tapi kita kan buat pemukulnya sendiri di papan ya toh. Kemudian kita pukul itu adalah potongan bambu kecil yang dikasih masuk bulu ayam, jadi bunyi-bunyi. Sekarang permainan itu ada dimodifikasi menjadi padel.
Ada itu sekarang. Ya, pemukulnya begitu. Ahlilah kita juga di situ. Nah, kemudian sepak bola. Sepak bola saya namanya Iqbal. Selalu juara kampung, keliling kampung kita. Saya yang pimpin itu. Saya belikan baju kaos, kita sablon, disebut sablon, luar biasa itu kita membikinnya. Ya, letter-letternya baru kita tempe itu, kasih nomor. Ya, seperti itu, Ibu. Jadi, Bapak kalau boleh sekarang jadi apa? Bapak sekarang jadi apa gitu ya? Tidak tiba-tiba, Pak, karena kalau melihat perjalanan Bapak kan dari kecil memang sudah pemberani, harus menang dan menjadi ya Pak ya, semuanya ini. Dari keluarga berapa orang, Pak? Bapak bungsu, kakak? Saya bungsu dari 4 bersaudara. Sebenarnya 6 tapi meninggal 2, 4 bersaudara. Kakak tadi itu dari DITI yang jenderal itu. Kemudian kembali ke pangkuan tentunya pada saatnya tahun 65. Ya. Kemudian bapak tukang cukur, ibu rumah tangga, kakak saya guru, kakak saya satu lagi belajar menjadi kemudian jadi dosen ya, kemudian saya sendiri. Nah, tapi ada yang menarik, Ibu, karena pada waktu saya umur 9 tahun kan meninggal bapak. Jadi saya yatim itu umur 9, kelas 5. Jadi 5 tambah 6 ya, berarti 11 tahun. Saya sudah yatim waktu itu, meninggalkan ibu single parent yang ibu rumah tangga. Nah, jadi itu nah, kalau kesannya sama ayah saya itu gagah ya. Kemudian Arif, tukang cukur di Los Pasar. Kemudian dia libur kalau hari Jumat. Situlah dia merawat saya, memanjakan saya, apa saja di situ. Nah, dilakukan itu juga yang selalu teringat. Nah, jadi sayang sekali, bukan sayang ya. Izin Allah itu umur 11 tahun sudah meninggal. Yatim ya, Pak. Nah, ya. Nah, yang menarik, Ibu, itu sedikit ya kita bisa telusuri. Ketika saya sudah SD ya, waktu itu sudah SD, kemudian saya SMP, itu air leden tidak ada, jadi kita mengambil air dari sumur kemudian pikul ke rumah. Nah, kita punya sumur itu ada di sungai. Di sungai itu dia dibuat sumur, bukan sumur bor, bukan. Nah, di situ di sungai kita ngambil air itu kira-kira 3 kilo, dan sungai berarti Ibu tempatnya kan lebih rendah dari perumahan. Jadi kita pikul 3 kilo itu air. Nah, yang menjadi diskusi yang menjadi juga menarik adalah karena sumur-sumur di sana itu hanya di sungai dibuat, sehingga misalnya mbak-mbak kita, kakak-kakak kita, saudara-saudara cewek kita itu ya mandi saja di situ pakai sarung toh. Ya. Nah, jadi misalnya menggantinya ya masuk sarung, ngelorot sarung ke bawah toh ya itu. Ya, tentunya banyak yang bisa terjadi. Oleh karena itu kakak saya yang guru ini, saya mengatakan enggak usah turun mandi ya. Jadi saya pikul air untuk air minum, dan saya pikul air untuk keperluan air mandi. Saya pikul air untuk keperluan konsumsi yang masak ya itu. Jadi bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya. Nah, itu saya lakukan semuanya itu. Nah, ada suaminya bukan? Nah, ipar saya juga udah enggak usah turun ke sungai mandi. Tapi mereka kan mandinya seperti kita kalau mandi di ya 1 timba 2 timba aja bisa menyesuaikan ya toh. Nah, tetapi itu intinya. Nah, tambah lagi saya tapi SMA itu SMP sudah ada air leden, sudah beres. Tetapi ada lagi yang menarik ya saudara sekalian, bahwa kayu kita kan masak pakai kayu. Nah, kayu itu ada di bukit, ada di gunung-gunung toh. Itu kira-kira 5 kilo jaraknya dari rumah itu. Nah, setiap minggu tidak ada libur satu. Setiap minggu saya naik pikul kayu. Ini pikul. Dan Ibu tahu yang disebut memikul itu tidak pernah jalan santai kan? Bukan juga jalan, harus lari-lari kan? Ya, Pak. Ya, nanti ada pendengar namanya Pak Arifin ya. Pak Arifin, kita itu memikul harus lari-lari kecil kan? Baru imbang kan? Nah, bedanya jadi itu
kayu diikat di bagian depan, bagian belakang kan dua hal tuh. Sudah biasa lihat pikul, kita di situ memikul, dan itu 5 kilo. Saya 3 kali berhenti baru sampai. Itulah sebabnya barangkali Ibu, saya punya agak lebar saya kan itu, agak bidang saya Ibu. Yang kedua agak tahan, makanya bisa maintenance. Sekarang pun 3 kali main masih sekarang, karena mungkin kokoh saya punya terlatih Pak, terlatih. Terlatih. Masanya orang biasa nanya, oh ini dulu. Dan itu ya Ibu bisa bayangkan berarti rutin toh. Karena kalau tidak ngambil apa namanya, kan ya tidak ada, tidak masa orang. Ya, berarti ya rutin. Tentunya juga ya tidak masuk kategori terpaksa, tidak kan? Karena ya kalau terpaksa mana lagi bisa kita penuhi. Nah, saya ambil aja. Nah, sampai SMA, kakak saya yang ipar saya, kakak saya kan sudah naik sekolah di kota. Bayangkan, saya di Sopeng saja. Kemudian ipar saya naik juga menyelesaikan sekolahnya, karena dia dosen, menjadi dosen olahraga. Jadi tinggal ibu saya, kakak saya, yang suaminya tidak ada, kakak ibu saya yang janda. Nah, kemudian saya kapal rumah tangga Ibu, sudah terlatih. Ibu tahu kalau saya laki-laki di situ apa saja kan? Ya apa saja harus kita yang menghandle-nya, mentekelnya, bukan? Apalagi kakak saya kan, ibu saya sangat sayang kan. Nah, saya itu disayang sekali sebagai anak bontot itu. Berarti saya merasa saya berterima kasih itu melayani mereka. Nah, seperti itu Bu. Nah, urusan kita kirimkan ransom orang Makassar itu urusan saya semua. Termasuk ada namanya pas. Kalau beras itu melintas kabupaten Ibu, ada izinnya. Coba, ada izinnya. Namanya pas beras ya, atau jadi ada. Jadi itu kalau diperiksa di jalan tidak ada pasnya, diambil oleh pemeriksaan Pak siapa, provinsi kabupaten lain ya. Nah, seperti itu saya lakukan semua. Disitulah latihan saya sebenarnya yang menjadi mandiri, kemudian menjadi hasil Pak, sudah menjadi bapak rumah tangga. Ya, pengalaman. Bapak kalau boleh tahu dari sekian pengalaman Bapak, momen mana yang akhirnya mengubah? Artinya kan Bapak dari daerah gitu ya, sehingga mengubah pandangan Bapak untuk memperoleh atau untuk mencapai yang tidak hanya seperti ini saja gitu Pak, sehingga Bapak berhasil sampai hari ini gitu. Mana yang itu menjadi inspirasi Bapak untuk saya harus melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu gitu barangkali Pak. Nah, memang diinjus oleh orang tua juga Bapak. Dia merasa bahwa pendidikan itu penting, bisa merubah kehidupan. Jadi memang bapak saya kalau selalu mengatakan begini, karena bapak saya itu adalah termasuk tukang cukur papan atas. Dialah yang cukur bupati, tapi dikunjungin tidak raja-raja itu turunan bangsawan taruhlah begitu. Dia selalu memang berdoa supaya anak saya juga menjadi bangsawan dalam kategori sosial menjadi pembesar, menjadi apa. Tentu yang dicukurnya itu adalah misalnya kan tentara yang membuat itu dia bilang sekolah lah. Nah, makanya disuruh selalu sekolah. Maka sebelum meninggal itu pesan terakhirnya bapak kepada ibu jaga sekolahkan anakmu gitu. Maka ibu berupaya bagaimana saya bisa sekolah. Itu anunya ibu. Sehingga ada nilai-nilai ya Pak yang Bapak pegang, nilai prinsip dalam menjalani karir ini Pak. Nilai-nilai yang tadi ditanamkan oleh Bapak, terutama pendidikan. Yang Bapak pegang sekarang pendidikan sampai profesor kan. Nilai kejujuran ditanamkan misalnya saya pernah kemudian nilai sopan santun. Jadi saya rasa seperti kita Bu yang generasi saya, kita pun tidak bisa ada orang tua berbicara, kita tidak bisa interupsi toh. Ada bahasa Bugisnya itu menyalahkan, tidak boleh
dimarahi pasti. Kalau kita ada di situ, kita melintas di tengah di antara orang kita itu, kayak kita ditegur ya. Kemudian saya menggunakan sepeda, ada temannya bapak biasa singgah, ya tidak izin, saya pakai sepedanya, penasaran kan, naik, wah diketahui bapak itu mau dipukul pakai kayu kan, ya. Tidak boleh dilakukan semua itu. Jadi itu sebenarnya lah ditanamkan ya. Dia selalu mengatakan misalnya satu, apapun yang kau ambil bukan kau punya, itu menjadi persoalan, itu menjadi tuntut, dan itu tidak boleh ya. Nah, karena ada jalan, ada namanya meminta, ada namanya minta di sharing atau dipinjam. Ya, jangan pernah mengambil sekecil apapun barang yang bukan kau punya. Selalu itu ditanamkan semua prinsip-prinsip begitu ya. Keuletan, ketabahan, kolaborasi sudah ditanamkan. Karena bapak saya itu misalnya kalau habis, tidak ada sawahnya, ada sawah sih tapi tidak berarti, tetapi setiap habis panen penuh padi di rumah. Loh, saya tanya dari mana? Itu hebatnya bapakmu tuh. Tidak ada sawah tapi ada padi. Ya, jadi ya biasa istilahnya orang yang memang kita tidak punya uang tapi punya kredit card, taruhlah begitu tuh. Kagum juga saya tuh. Gimana? Dan itu tidak pernah diceritakan, sebetulnya saya belum paham waktu kecil. Nanti SMA baru saya sadar, oh barter. Jadi dicukur orang tidak bayar. Nah, padi yang di stok. Pantas selalu bisa kolaborasi, kerja baik, kita tidak bisa sendiri. Oh begitu. Pulang-pulang dari pasar kan selalu di pasar dia punya kantornya toh, basisnya, ruang kerjanya. Nah, di Los Pasar tuh, setiap pulang pada pasar taruh setiap pulang setiap pasar itu Kamis dengan Minggu atau lain, dia bawa ikan besar ya, ikan di sana Bu, ikan gabus. Karena kita kan danau besar, bawa pisang, bawa apa. Sekalipun ibu saya sudah berbelanja pada hari itu. Nah, kenapa ini berbelanja ibu? Hiburannya kesian ibu rumah tangga itu di sana ya ke pasar, nggak ada kan hiburan lain. Toh? Nah, ke situ. Dia bapak saya juga bawa pulang. Loh. Tentunya kan dialognya, loh, kita kan sudah dari pasar, bapak, ayah, kenapa lagi? Nah, bapak saya diam saja, tidak memberikan komentar. Ini apa? Rezeki latar sudah selalu begitu. Jadi baik. Jadi kita di rumah itu maafkan miskin, tapi tidak pernah kekurangan gizi. Itu juga satu hal. Selalu banyak makanan di rumah. Malah keluarga yang merasa dirinya apa? Kalau mau makan ya kita ke rumahnya Om Bedu Seneng katanya. Ya, karena selalu tersedia. Itu tadi. Ibu saya kenapa belanja? Ya itu hiburannya satu-satunya, Bu. Ibu rumah tangga tuh apa? Ngobrol. Dia juga tidak ngaji tidak ada pengajiannya, tidak ada apa ya. Ngobrol-ngobrol. Nah, berbelanja cuma 2 kali tuh. Itulah hiburannya. Seperti kita kalau supermarket kan. Nah, itu belanja dia selalu banyak. Nah, nanti SMA dulu saya juga sadar, oh berarti orang tukang ikan itu dicukur, bayarnya ikan. Barter ya. Dan lain barter. Saya dapat teori barter. Oh, ini bapak saya yang disebut kolaborasi, tapi bahasa Buddha tentunya ya dong. Oh, begini. Dia tidak ceritakan juga sampai meninggal. Barangkali mau cerita, tapi kan cepat meninggalnya. Nah, itu Bu. Itulah yang tertanam semuanya. Semuanya itu ada. Ada kejujuran, ada akhlak, ada apa yang diberikan, itulah sebenarnya modal dasar. Dan kita selalu bisa menyelesaikan sendiri dengan baik. Karena dia cerita, kalau saya cukur, ya saya itu tidak ada yang pernah mengatakan tidak bagus. Tapi saya biasa lihat wajahnya, apalagi dia tiba-tiba saja pergi, apalagi tiba-tiba dia cuma kasih pasti tidak puas gitu. Nah, saya sudah biasa saya Pak, ada sesuatu dia terus pergi. Nanti datang dia, kalau mau datang atau dia tidak datang, nanti datang saya sungguh-sungguh berhati-hati. Dan saya minta maafkan ya, kemarin sepertinya saya rasa kurang bagus saya cukur saya. Itu katanya. Jadi itu kita harus bukan hanya ada itu bahasa sekarang, tapi bukan begitu. Jangan hanya
merasa pintar, tapi jangan pintar harus pintar merasa, Pintar gitu kan? merasa. Iya kan? Iya, iya. Jadi begitu. Cukur saya kayaknya kurang bagus. Kenapa? Ya kecut-kecut waktu pulang kemarin. Dia juga tidak berani mengatakan. Nah, jadi berarti kita itu harus bekerja selalu perfect, karena jangan sama sekali pernah lalai satu kali pun tidak menyelesaikan pekerjaan dengan bagus. Nah, Dasar. berarti